Aku pernah bermimpi jadi guru. Tapi mimpi itu perlahan hilang, digantikan kenyataan bahwa aku harus membantu keluarga. Pagi-pagi aku ikut memetik sayuran. Sore aku mencuci pakaian tetangga demi upah beberapa ribu rupiah. Tapi tetap saja, tak cukup untuk beli obat ibu, atau sekadar beras seminggu ke depan. Saat itu, tetanggaku yang lebih dulu jadi TKW pulang kampung. Bawa uang banyak, beli motor, rumah direnovasi, adiknya bisa sekolah. Dari situlah aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku juga bisa seperti dia? Setelah istiharah dan musyawarah dengan ayah, aku pun mantap memilih jalur itu, menjadi TKW di Arab. Tapi, untuk berangkat saja, aku tak punya apa-apa. Jangankan koper. Pas foto pun aku harus pinjam uang buat cetak. Satu demi satu aku datangi tetangga, menunduk malu sambil bilang, "Bu, bisa pinjam 100.000? Untuk ongkos bikin paspor." Alhamdulillah, akhirnya semua keperluan terkumpul. Meski semuanya hasil pinjaman. Dengan koper berisi pakaian bekas dan sandal jepit, aku pamit ke ibu yang hanya bisa menahan tangis di depan bambu. "Maafkan Risa, Bu. Risa janji, kalau sudah punya uang, ibu tidak perlu kerja apapun lagi." Itu janji yang terus terngiang dalam kepalaku selama perjalanan ke bandara. Perjalanan ke Arab bukan hanya soal pesawat dan paspor, tapi juga soal keberanian meninggalkan seluruh kenyamanan dan masuk ke dunia asing yang bahkan bahasanya tak kupahami. Setibanya di Arab, aku dijemput oleh agen. Dibawa ke rumah majikan yang sangat besar. Disitulah awal semuanya dimulai. Ruang megah, tapi sunyi. Orang-orang yang tak kukenal, tapi menentukan nasibku. Setiap hari aku bekerja sejak subuh hingga larut malam. Membersihkan rumah bertingkat 3, mencuci baju satu keluarga besar, memasak, menyetrika, semuanya sendiri. Tak ada hari libur. Tak ada keluarga. Hanya aku, dan air mata yang jadi teman di malam hari. Tapi setiap tetes air mata itu, aku telan dengan niat. Untuk ibu, untuk ayah, untuk membayar utang pada tetangga. Kadang, aku memandangi bulan dari jendela kecil di dapur. Kupikir, mungkin ibu di rumah juga sedang memandangi bulan yang sama. Dan aku berdoa, semoga Allah menjaga mereka dan menjagaku. Aku tak tahu bahwa di negeri asing ini, takdirku sedang ditulis ulang oleh Allah dengan cara yang tak pernah kuduga. Hari-hariku di rumah majikan hampir selalu sama. Bangun sebelum azan subuh, menyiapkan sarapan untuk 5 orang, membersihkan dapur, mengepel lantai dari ruang tamu hingga ke kamar-kamar, menyetrika baju, mencuci piring, dan semuanya kulakukan sendiri. Kadang aku tak sempat makan siang. Kadang hanya sempat mencicipi roti sisa sarapan. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tahu, setiap lelah ini adalah jalan menuju pahala. Setiap tetes peluh ini, semoga bisa menjadi penghapus dosa dan pembuka rezeki. Yang membuatku bertahan bukan hanya kebutuhan uang, tapi wajah ibuku, wajah ayahku. Aku menyimpan foto mereka di bawah bantal. Setiap malam, aku tatap foto itu sebelum tidur. Lalu aku menangis diam-diam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Aku mulai terbiasa dengan bahasa mereka. Mulai tahu karakter setiap anggota keluarga majikanku. Sang nyonya, wanita galak tapi adil. Tuan majikan jarang di rumah. Anaknya 3, semuanya dewasa. Lalu, pada tahun kedua aku bekerja di sana, sebuah kejadian tak terduga datang padaku. Tuan majikan tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah ada pria lain, tinggi, berjubah putih. Sorot matanya tajam tapi tenang. Tuan berkata, "Ini sepupu saya. Namanya Abdul Aziz. Dia sudah lama mengamati kerja kerasmu." Aku hanya menunduk. Tak berani menatap mata siapapun di ruangan itu. Kemudian, pria bernama Abdul Aziz itu bicara dalam bahasa Arab yang perlahan. Aku berusaha memahami. Katanya, "Aku ingin mengenalmu. Aku tahu kamu orang baik, sabar, dan rajin. Jika Allah izinkan, aku ingin menjadikanmu istriku." Waktu seolah berhenti.
Jantungku berdetak kencang. Aku terdiam. Bagaimana mungkin? Aku hanyalah pembantu. Perempuan desa. Bukan siapa-siapa. Dan dia, pria Arab kaya raya. Pemilik beberapa toko emas, katanya. Hari itu aku pulang ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Kenapa aku? Apakah ini serius? Apa maksud Allah dengan semua ini? Malam itu aku salat tahajud. Berdoa dengan suara tercekat. Ya Allah, jika ini baik, mudahkanlah. Jika ini buruk, jauhkanlah. Beberapa hari kemudian, Nyonya rumah bicara padaku. Dia bilang, sepupunya itu benar-benar serius. Bahkan siap datang menemui keluargaku ke Indonesia. Aku bimbang. Di satu sisi, aku merasa ini jalan yang tak pernah kusangka. Di sisi lain, aku takut kecewa, takut disakiti, takut dimanfaatkan. Tapi ketika aku menelepon ayah dan mendengar suara ibu dari seberang yang masih lemah, hatiku goyah. Risa, kalau memang dia orang baik, dan kamu yakin, lanjutkan saja, nak. Kalimat ibu itu mengalir seperti air sejuk ke hatiku yang panas karena ragu. Dan akhirnya, setelah istiharah, setelah musyawarah panjang, aku katakan iya. Aku terima lamaran Abdul Aziz, pria asing yang mungkin dititipkan Allah untuk mengubah nasibku dan keluargaku. Hari pernikahanku datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Semuanya disiapkan oleh keluarga Abdul Aziz. Aku hanya diminta datang ke kantor catatan sipil Islam bersama wali dari pihak majikanku. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar. Tapi suasana hari itu tetap hikmat. Aku mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung panjang. Tanganku gemetar saat ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab. Tangis kecil pecah di mataku. Bukan karena sedih, tapi karena aku masih belum percaya bahwa ini nyata. Dulu aku hanya seorang pembantu. Sekarang, aku resmi menjadi istri seorang pria bangsawan Arab. Setelah akad, aku pindah ke rumah suamiku. Rumah besar bertingkat 4. Dipenuhi hiasan emas dan perabot mahal. Aku seperti masuk ke dunia lain. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap Risa. Gadis kampung dari Indonesia yang setiap malam merindukan suara adzan dari masjid dekat rumahku di desa. Hari-hariku berubah drastis. Dulu aku bekerja mengurus rumah orang. Sekarang, aku dilayani oleh pembantu di rumah sendiri. Tapi aku tak ingin jadi istri yang hanya duduk dan diam. Aku tetap membantu di dapur, belajar bahasa Arab lebih dalam, dan mulai menghafal surat-surat pendek yang dulu hanya kuingat sebagian. Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik. Ia sabar, lembut, dan tak pernah meninggikan suara. Setiap minggu kami mengaji bersama. Dan setiap kali aku diam termenung di balkon, ia tahu, aku sedang rindu rumah. 1 tahun pernikahan kami berlalu dengan cepat. Lalu datanglah kabar bahagia. Aku mengandung. Saat dokter memastikannya, aku menangis. Ya Allah, Engkau beri aku anak dari jalan yang tak pernah kusangka. Aku memeluk perutku yang masih rata, membayangkan seorang anak kecil yang kelak akan kupeluk di pangkuan. Dan yang lebih membuatku bahagia, suamiku mengusulkan agar setelah bayi lahir, kami pergi ke Indonesia untuk mengunjungi keluargaku. Aku hanya bisa mengangguk. Risa, aku membayangkan wajah ibuku saat melihatku datang dengan membawa cucunya. Aku membayangkan ayahku menatap anak dari putrinya, yang dulu pergi hanya membawa koper pinjaman dan harapan. Setiap malam selama hamil, aku membaca doa perlindungan untuk anakku. Aku ingin anak ini tumbuh menjadi pengingat bahwa dalam hidup, Allah bisa membolak-balik nasib siapa saja. Dari lantai rumah orang, kini aku duduk di ruang tamu milikku sendiri. Dari perempuan yang hanya jadi pengantar teh, kini aku disuguhi teh sebagai istri. Tapi aku tak pernah lupa siapa diriku. Dan dari mana aku datang. Perutku semakin besar. Aku mulai sulit tidur. Tapi tak pernah sekalipun aku mengeluh. Karena aku tahu, setelah semua perjuangan, Allah sedang menulis babak terindah dari hidupku. Hari itu akhirnya datang. Setelah 9 bulan mengandung, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Wajahnya bersih, kulitnya putih kemerahan,
dan suara tangisnya memenuhi ruang bersalin di rumah sakit Riyadh. Air mataku tak bisa terbendung. Ini bukan sekadar kelahiran seorang anak, tapi juga kelahiran versi baru dari diriku, seorang ibu. Suamiku memberinya nama Zaid, nama Arab yang berarti pertambahan, berkah. Dan memang benar, sejak Zaid lahir, aku merasa hidupku semakin diberkahi. Segala hal yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Seminggu setelah kelahiran Zaid, suamiku mengurus semua dokumen dan visa ke Indonesia. Ia tahu, impianku yang belum terpenuhi adalah membawa anakku pulang ke pelukan ibu dan ayahku. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Dulu aku naik pesawat sebagai TKW, duduk sendirian di kursi ekonomi, menahan tangis dan ketakutan. Sekarang aku duduk bersama suamiku dan anakku. Aku tak lagi sendiri. Aku bukan lagi orang yang meninggalkan rumah karena terpaksa, tapi kembali karena sudah membawa keberhasilan. Mobil kami berhenti di depan rumah tua di desa. Masih sama seperti dulu. Temboknya belum dicat, atapnya sebagian bocor, tapi bagiku, itu tetap rumah paling hangat di dunia. Ibuku keluar perlahan dengan tongkat kecil di tangannya. Matanya sembab, mulutnya bergetar. "Risa, itu kamu, nak?" Aku berlari memeluknya. "Iya, Bu. Risa pulang, dan ini cucu ibu." Tangis pecah, bukan hanya dari ibu, tapi juga dari tetangga yang datang menyaksikan. Ayahku duduk di kursi bambu, terdiam lama menatap cucunya. Lalu ia memeluk Zaid dengan tangan kasarnya yang sudah lemah. "Alhamdulillah. Allah jaga kamu, nak." Hari itu kami makan bersama. Sederhana, hanya nasi, sayur bening, dan sambal terasi. Tapi aku merasa, tak pernah ada makanan seenak itu. Karena kali ini, aku makan di samping ibu, di depan ayah, dan bersama keluargaku yang dulu hanya bisa kukenang dari kejauhan. Beberapa hari di kampung, kami membagikan oleh-oleh. Suamiku bahkan menyumbangkan dana untuk memperbaiki atap rumah dan membeli kursi roda untuk ibuku. Ia juga membantu adik bungsuku masuk pesantren. Dan aku tahu, semua ini bukan karena kami kaya, tapi karena Allah memberi kami rezeki yang harus kami bagi. Setiap malam di desa, aku tidur di kamar lamaku. Dindingnya masih penuh coretan masa kecil. Aku menatap langit-langit rumah dan berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Engkau membawaku pergi dengan penuh air mata, tapi Engkau pulangkan aku dengan senyuman yang tak pernah kulihat sebelumnya." Setelah 1 bulan penuh di Indonesia, saatnya kami kembali ke Arab. Ibu mencium Zaid berkali-kali. Ayah menepuk pundakku pelan, tanpa banyak kata. Di dalam pelukan mereka, aku berjanji dalam hati, aku akan selalu kembali. Karena sekuat apapun aku hidup di negeri orang, desaku tetap rumah pertamaku. Sesampainya di Riyadh, kehidupan kami berjalan lebih teratur. Zaid tumbuh sehat, mulai belajar duduk, merangkak, dan tertawa lepas saat dia mendengar suara burung atau melihat bayangan sendiri di cermin. Suamiku, Abdul Aziz, semakin perhatian. Ia tak hanya seorang ayah yang bertanggung jawab, tapi juga sahabat yang selalu mendengarkanku, tentang mimpiku, tentang rinduku pada ibu, dan tentang masa lalu yang membentukku. Suatu hari, aku berkata padanya, aku ingin bisa bantu perempuan lain yang senasib denganku dulu. Banyak TKW di sini yang masih menangis diam-diam, tidur di lantai, makan seadanya, dan diperlakukan tak adil. Ia mengangguk, lalu menjawab, buatkan rumah singgah. Aku akan bantu. Dari situlah lahir gagasan kecil yang tumbuh menjadi aksi nyata. Kami menyisihkan sebagian rezeki untuk menyewa 1 bangunan kecil di pinggiran Riyadh. Kami beri nama, Rumah Harapan Risa. Setiap pekan, aku dan 2 orang relawan datang ke sana. Kami mengajarkan bahasa Arab dasar, mengajari mereka cara mengurus dokumen, bahkan mendampingi mereka saat ada masalah dengan majikan. Dan yang paling sering kami lakukan adalah mendengarkan. Karena kadang, mereka hanya butuh teman bicara. Tempat menangis yang tak menghakimi. Di mata mereka, aku mungkin seperti orang yang sudah berhasil.
Tapi mereka tak tahu, aku pernah tidur di lantai dapur, pernah mencuci piring sambil menahan lapar, pernah rindu rumah sampai menggigit lidah sendiri agar tidak menangis terlalu keras. Aku tak ingin mereka merasa sendirian seperti dulu. Karena aku tahu, saat seorang perempuan merasa sendiri di negeri asing, yang dibutuhkan bukan sekadar uang, tapi harapan. Kehidupanku kini memang jauh berbeda dari dulu. Tapi aku tak pernah mau melupakan siapa diriku. Karena justru dari akar itulah aku tumbuh. Aku adalah Risa, anak petani dari desa kecil, istri dari seorang pria Arab, ibu dari Zaid, dan teman bagi siapapun yang sedang berjuang diam-diam. Dalam setiap doaku, aku selalu berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengangkat derajatku, jangan angkat aku terlalu tinggi hingga aku lupa rasanya memijak tanah." Karena tanah tempat aku dulu berdiri adalah tanah yang mengajarkanku arti kuat, sabar, dan ikhlas. Hari itu, aku menerima kabar dari kampung. Ibu masuk rumah sakit. Sesaknya kambuh. Nafasnya pendek. Tubuhnya lemah. Aku tercekat. Tanganku gemetar saat mendengar suara adik di telepon. Ibu terus memanggil namamu. "Kak, dia kangen Zaid." Tanpa menunggu waktu lama, aku langsung meminta suamiku memesan tiket. Kami terbang ke Indonesia keesokan harinya. Dalam perjalanan, Zaid duduk di pangkuanku, memegang jemariku kecil dengan polos. Dan aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, biarkan aku melihat senyumnya lagi. Biarkan ibu memeluk cucunya satu kali lagi." Sesampainya di rumah sakit, kulihat tubuh kurus itu terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya langsung membesar saat melihatku. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin, lalu menuntun Zaid ke pelukannya. "Ibu, ini Zaid. Risa pulang." Tangis pecah di ruangan itu. Ibu menangis tanpa suara. Air matanya mengalir ke pipi, dan senyumnya yang kurindukan akhirnya muncul, meski hanya sesaat. "Ibu gak nyangka, Nak, Allah benar-benar sayang sama kamu." Beberapa hari setelah itu, kondisi ibu membaik. Ia bisa duduk, bahkan minta pulang ke rumah. Di sana, untuk pertama kalinya, kami sekeluarga makan bersama dalam keadaan lengkap. Aku, suamiku, Zaid, ayah, ibu, dan adik-adikku. Kami duduk di atas tikar, menikmati sayur lodeh dan ikan asin sambil tertawa. Setelah makan, aku mendekati ibu dan menyodorkan sebuah map berisi dokumen. "Ibu, ini sertifikat tanah. Rumah ini sekarang atas nama ibu dan ayah. Kami beli dengan rezeki yang Allah titipkan. Kita gak ngontrak lagi. Ini rumah milik sendiri." Ibu menatapku lama, lalu menangis terisak. "Risa, dulu kamu berangkat cuma bawa harapan. Sekarang kamu pulang bawa berkah." Aku mengangguk sambil menggenggam tangannya. Karena aku tahu, semua ini terjadi bukan karena aku hebat, tapi karena doa ibu tak pernah putus. Bahkan saat aku berada ribuan kilometer jauhnya. Malam itu, aku tidur di samping ibu. Dia memelukku seperti saat aku masih kecil. Dan aku sadar, seberapapun aku tumbuh, di mata ibu, aku tetap anak kecilnya yang dulu pamit pergi sambil membawa koper pinjaman. Beberapa hari kemudian, sebelum kami kembali ke Arab, ibu berkata, "Jangan takut hidup sederhana, Nak, tapi takutlah kalau lupa bersyukur." Kalimat itu menancap di hatiku. Karena memang itulah akar dari semua kebahagiaan, rasa cukup, dan hati yang tahu berterima kasih kepada Allah. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertama kali aku menjejakkan kaki di Arab. Dulu aku datang sebagai pembantu rumah tangga, mengandalkan keberanian dan doa. Kini, aku tinggal di rumah sendiri, menjalani hidup sebagai istri dan ibu. Zaid sudah mulai sekolah. Fasih berbahasa Arab dan sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berkata, "Umi, kapan kita ke rumah nenek lagi?" Pertanyaan itu selalu membuatku tersenyum dan sekaligus menahan haru. Kami rutin pulang ke Indonesia setiap tahun. Dan setiap pulang, aku melihat bagaimana desaku pun berubah sedikit demi sedikit. Jalan mulai diaspal, anak-anak sekolah lebih semangat,
dan ibu-ibu mulai berani bermimpi. Beberapa dari mereka berkata, "Risa, kamu buktiin kalau nasib bisa berubah asal kita sabar dan tidak menyerah." Tapi hidup tak selamanya berjalan mulus. Suatu malam, aku menerima telepon dari adikku. "Ibu gak bangun dari tidur, Kak?" Tapi wajahnya tersenyum. Tenang sekali. Dunia serasa runtuh. Tubuhku lemas. Suamiku memelukku erat. Zaid pun menangis tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Kami segera pulang ke Indonesia. Dan saat aku melihat jenazah ibu terbaring dalam kafan putih, hatiku hancur. Tapi aku juga tahu, ibu pergi dalam damai. Di depan pusaranya, aku duduk berlama-lama. Aku cerita banyak. Tentang Zaid yang makin pintar, tentang rumah yang sudah direnovasi, tentang perempuan-perempuan yang sekarang kami bantu lewat Rumah Harapan Risa. Dan di ujung doaku, aku bisikan, "Ibu, terima kasih untuk setiap doa yang kau panjatkan untuk anakmu ini. Semoga semua kebaikan yang aku lakukan menjadi pahala yang terus mengalir untukmu di alam sana." Setelah kepergian ibu, aku merasa ada ruang kosong dalam hidupku. Tapi ruang itu perlahan terisi dengan niat-niat baru. Aku ingin lebih banyak membantu, lebih sering pulang. Dan yang paling penting, aku ingin mendidik Zaid agar tahu bahwa ibunya pernah berjuang dari nol. Bahwa ibunya pernah tidur di lantai dapur rumah majikan, menangis karena rindu, dan hanya makan roti sisa. Tapi tidak pernah mengeluh, karena yakin bahwa Allah mendengar setiap tetes air mata. Kini, setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku tak hanya melihat seorang perempuan yang bertransformasi. Aku melihat seorang anak petani dari desa kecil, yang membawa namanya, doanya, dan cintanya, ke negeri asing dan pulang membawa cerita. Cerita yang tak dimulai dengan kemewahan, tapi dengan air mata. Dan diakhiri bukan dengan kemegahan, tapi dengan syukur yang tak pernah henti.